Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsal di sini jumpa lagi di seri video belajar Microsoft Excel dari nol untuk pemula. Setelah pada video yang lalu kita belajar tentang dasar-dasar Microsoft Excel dan juga belajar membuat tabel data hadir, pada video kali ini kita akan belajar mengenal rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Untuk teman-teman yang belum menonton video yang tadi saya sebutkan, link video ada di deskripsi. Saya sudah membuat contoh tabel ya. Di sini ada tabel data iuran warga semester 1. Sudah ada angkanya juga. Tugas kita adalah mengisi bagian yang kosong ini. Kita akan isi bagian kosong ini menggunakan rumus. Tapi sebelum kita gunakan rumus, kita akan perbaiki dulu data ini karena seperti teman-teman lihat di sini angkanya cukup membingungkan karena tidak ada pembatas ribuan sehingga menyulitkan dalam pembacaan angka. Untuk menambahkan pemisah ribuan, teman-teman nggak perlu ketik secara manual menambahkan titik, tapi teman-teman cukup klik pada icon koma di sini. Ini untuk merubah sel ke dalam format accounting. Klik seperti ini. Kemudian kalau mau hapus desimalnya, teman-teman cukup tekan di sini. Nah, selesai. Kalau teman-teman mau menambahkan simbol mata uang, teman-teman juga bisa klik pada currency di sini ya. Maka otomatis ditambahkan logo Rp atau rupiah di depan angka dan juga 2 desimal di belakang angka. Tapi kalau saya tidak begitu suka menggunakan simbol mata uang agar data terlihat lebih clean. Kita pakai format accounting saja ya. Kita hapus simbol desimalnya dulu biar lebih clean. Lalu kita rapikan kolomnya, lebar kolom. Selanjutnya kita akan gunakan rumus untuk menjumlahkan angka-angka ini. Di Microsoft Excel, untuk menggunakan sebuah rumus, teman-teman wajib mengetikkan tanda sama dengan pada bagian paling depan. Tanpa tanda sama dengan, maka apa yang teman-teman ketik tidak dianggap sebagai sebuah rumus. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Teman-teman wajib harus menggunakan tanda sama dengan di awal rumus. Kita mulai ketik sama dengan. Untuk menjumlahkan, rumus ini adalah rumus yang paling populer di kalangan pengguna Microsoft Excel, yaitu rumus sum. Ketik sum, tekan tombol tab pada keyboard, lalu blok semua data yang akan dijumlahkan seperti ini, lalu kurung tutup dan tekan enter. Teman-teman cukup mengetikkan rumus di baris paling atas. Untuk mencari nilai di bawahnya, teman-teman cukup copy rumusnya ke bawah dengan cara letakkan kursor di pojok kanan bawah, lalu tarik sampai ke sel yang diinginkan. Kita drag ya, nah seperti itu. Hasilnya sudah diketahui. Atau teman-teman juga bisa menggunakan shortcut. Ini adalah sama saja hasilnya tapi lebih cepat. Caranya adalah letakkan kursor pada kolom jumlah pada sel paling atas, lalu tekan tombol Alt dan sama dengan. Ini adalah shortcut untuk menjumlahkan. Lalu tekan enter. Kita ulangi langkah tadi dengan drag rumus ke bawah untuk mengcopy rumus. Selesai. Untuk mencari nilai total, kita gunakan shortcut saja ya. Teman-teman sudah tahu shortcutnya, tekan Alt dan sama dengan. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata dari tiap-tiap orang. Berapa sih iurannya yang diberikan oleh nama-nama ini? Nah, kita gunakan rumus average. Ketik sama dengan average. Tekan tab ya. Lalu blok range yang akan dicari nilai rata-ratanya seperti ini. Kurung tutup dan enter. Untuk
mencari nilai terbesar atau iuran terbesar, kita gunakan rumus max. Ketik sama dengan max seperti ini, tekan tab, blok range jumlah di sini ya, sampai untuk total jangan ikut di blok ya, biar nanti ya kacau malah. Sampai sini saja, untuk ngebloknya sampai sini saja. Nah, kita lanjutkan ke iuran terbesar kedua. Kita jangan menggunakan rumus max, karena rumus max ini hanya mencari nilai terbesar. Untuk mencari nilai terbesar ke n, kita gunakan rumus large. Ketik sama dengan large seperti ini, tekan tab, blok range data tadi, kemudian titik koma atau koma sesuai dengan settingan komputer teman-teman. Kalau settingan teman-teman masih menggunakan Inggris, kemungkinan pemisah ini adalah menggunakan koma, tapi kalau Indonesia menggunakan titik koma. Kita tekan 2 ya, karena yang kita cari adalah nilai terbesar kedua, lalu tekan enter. Untuk mencari nilai terbesar ketiga, kita gunakan rumus large sama seperti tadi, blok range datanya, titik koma, 3, kurung tutup, dan enter. Selanjutnya, mencari nilai terkecil, kita gunakan rumus min. Ketik sama dengan min, tekan tab, blok range tadi, kurung tutup, lalu enter. Dan untuk mencari nilai terkecil kedua, kita gunakan rumus small, jangan rumus min ya, karena rumus min ini hanya untuk mencari nilai terkecil. Untuk mencari nilai terkecil kedua, kita gunakan rumus small. Seperti ini, tekan tab, blok range seperti tadi, titik koma, 2, kurung tutup, lalu enter. Untuk mencari nilai terkecil ketiga, kita gunakan rumus small sama seperti tadi. Ketik sama dengan small, tekan tab, blok data yang akan dicari nilai terkecil ketiganya, titik koma, 3, kurung tutup, dan enter. Nah, sekarang semuanya sudah kita ketahui. Mudah sekali bukan? Ini saja dulu ya video kali ini. Untuk teman-teman yang belum tekan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like jika teman-teman suka video ini. Barangkali teman-teman juga ada pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi dengan Bang Sel di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.